Kaiser sudah bisa berangkat ke Meksiko lagi dan sudah tapping acara Triple A di segmen yang sempat dibatalkan. Dan katanya juga ada cerita POV dari Ludwig Kaiser yang memang cukup memberikan part positifnya untuk Ludwig Kaiser. Kenapa dia mukul orang itu, guys. Asuka muncul dalam channel YouTube-nya menjelaskan situasinya dia saat ini dengan WWE. Blake Monroe debut di SmackDown tapi cuma gitu doang. Dan juga berita lainnya kita bahas lengkap di Gulat News. Untuk yang pertama kita update dulu situasi Ludwig Kaiser ini guys ya, yang sempat ditangkap polisi terkait pemukulan terhadap penghuni dari sebuah apartemen di Florida. Seperti diketahui sebelumnya, Ludwig Kaiser itu sedang mengajukan izin untuk tetap bisa travel ke luar negeri. Dan sepertinya izin itu sudah dikabulkan karena kita melihat Ludwig Kaiser hadir dalam acara Triple A yang belum tayang guys, yang akan tayangkan besok, yang ada di Meksiko. Itu artinya aman nih build up untuk Ludwig, dan Ludwig juga tetap mendapatkan support dari penonton, mendapatkan support dari fansnya, yang mana itu juga karena cerita baru atau update terbaru terkait kronologi cerita yang versinya Ludwig guys ya. Saya sempat bahas di Gulat Talk saya sebelum ini, tapi kita coba ringkas aja guys ya. Jadi satu sumber dari seorang jurnalis yang bernama Rajgiri, dia dapat informasi yang mana alasan kenapa Ludwig mukulin orang itu karena orang itu ngomong kasar dan mengomentari rasis ke ceweknya Ludwig. Jadi kan tuduhan sebelumnya, Ludwig ini make out yang sangat intimate yang mengganggu kenyamanan orang di sampingnya yang ada dalam lift. Ketika orang itu keluar dari lift bilang please have some manners, Ludwig marah, Ludwig pukulin dia. Itu story sebelumnya dari versi korban, versi yang dipukul. Dan versi dari jurnalis yang dapat informasi dari versi yang sisinya Ludwig guys ya. Ceritanya katanya di dalam lift itu pada saat ada orang di sampingnya, Ludwig yang memang ya make out, tapi make outnya masih batas wajar guys ya. Ciumannya atau apapun yang mereka lakukan di lift itu masih batas wajar, udah. Dan orang itu juga diem aja ketika dalam lift, nggak terpengaruh. Cuma ketika orang itu keluar, katanya orang itu bilang sesuatu yang rasis. Orang itu bilang kayak, dia ngomongnya nggak please have some manners, tolong sopan santun dikit, enggak. Dia bilang, saya quote, you need to show some fucking respect before I call eyes on that bitch. Nah ini sebuah statement yang memancing emosi banget. Kalau dari awal kita tahu orang yang ngomong kayak gini, wajar dipukulin sama Ludwig guys. Cuma cerita dari versi ini, setelah Ludwig mendengar itu, Ludwig kayak mencengkram dia aja, kayak ada altercation tapi nggak mukulin katanya guys. Dan maksudnya you need to show some fucking respect before I call eyes on that bitch. Buat yang belum tahu, ICE itu singkatan dari Immigration and Customs Enforcement, yang mana sebuah program deportasi massal yang baru-baru ini dibikin oleh Presiden Donald Trump untuk mengusir dengan kasar para imigran-imigran gelap yang datang ke Amerika tanpa dokumen yang jelas gitu loh. Dan ini jadi bahan orang-orang asli Amerika yang menganggap dirinya asli Amerika. Itu semua orang yang terlihat asing, yang mostly Latino karena pacarnya si Ludwig Kaiser ini Latino, itu langsung disebut kayak saya laporin ke imigrasi gitu loh. Padahal kan orang ini belum tahu kalau cewek ini ada dokumen jelas apa enggak, tapi tetap jadi bahan untuk ngejek rasis ke orang yang bukan Amerika gitu guys. Dan tentu cerita ini sangat memihak kepada Ludwig dan kayak mengiyakan dan kayak mensupport Ludwig jadinya. Jadi kalau memang ini pun benar ceritanya, tentu orang tersebut layak dipukul bahkan. Walau ceritanya bilang nggak dipukul guys. Ini menurut saya, ini opini pribadi saya guys ya. Kalau rasis kayak gitu kan sesuatu yang sangat-sangat tabu lah guys ya di Amerika. Informasi ini dari Rajgiri tersebut yang sempat saya kabarkan di Gulat Talk, itu didapat juga Fightful Select Sen Rosep. Cuma dia tidak bisa mengklaim kebenarannya secara penuh guys ya. Dia nggak bisa juga cari untuk verifikasi informasi ini benar atau tidaknya. Cuma yang dia dapat informasinya seperti itu, yang sudah dilaporkan juga oleh
jurnalis yang menceritakan kronologi ini dari versi Ludwig. Dan narasi inilah yang kemungkinan jadi sesuatu yang membuat orang menerima Ludwig ketika dia balik ke Meksiko, dan lebih membuat orang jadi simpati ke Ludwignya, dan sangat-sangat works untuk apa guys? Untuk mentreatment Ludwig sebagai babyface, super babyface di Meksiko, karena dia ngebelain ceweknya yang Latino. Jadi kayak kesannya ini story kayfabe guys ya. Story kayfabe yang di build up untuk satu hal cerita El Grande ini gitu loh. Jadi begitu ya, kayak sesuatu yang kebetulan sekali ada yang rasis soal Latino. El Grande lagi merajai Latino Lucha Libre program AAA, dapat isu rasis kayak begini. Iya kan ya? Nah, saya nggak tahu yang mana yang benar guys ya. Informasi dari korbannya kah? Atau informasi dari sumber yang didapat jurnalis yang pro ke Ludwig ini? Cuma satu hal yang saya cukup ganjel. Di informasi sebelumnya kan ada informasi kalau CCTV-nya kan ada, footage-nya ada. Dan menurut investigasi polisi, apa yang polisi lihat di footage itu menjadi bukti Ludwig ditahan, ya kan guys ya? Menjadi bukti Ludwig ditahan. Berarti memang ada kemungkinan besar pukulan itu gitu loh. Jangan-jangan sumber yang dari jurnalis yang pro Ludwig ini seuzonnya saya guys ya, dibikin narasinya buat memperbaiki image dari El Grande Americano as a kayfabe karakter. Karena untuk urusan pengadilan kepolisian mungkin sudah diselesaikan guys. Karena kan kayak gini urusan pemukulan ini kan mungkin bisa selesai, tidak masuk ke ranah pengadilan berikutnya kalau sudah membayar denda yang sesuai dengan peraturannya gitu loh. Correct me if I'm wrong guys dengan omongan saya ini. Tapi kecurigaan saya ada di situ. Sangat wajar menurut saya curiga seperti itu. Alasannya juga karena Fightful Select yang cukup terpercaya bilang katanya belum bisa memverifikasi cerita dari Rajgiri, dari jurnalis yang dapat informasi pro Ludwig ini guys. Menurut kalian gimana? Yang mana yang benar? Komen di bawah. Berita selanjutnya, Asuka muncul dalam YouTube channelnya, ngupload dan mengupdate. Saya udah nonton secara full. Dia mengupdate atau mengklarifikasi informasi yang membingungkan lah guys ya, terkait statusnya Asuka ini. Ada yang bilang dia bener pensiun, ada yang bener dia nggak suka lagi di WWE dan lain sebagainya. Tapi pernyataan Asuka ada yang menarik guys. Jadi dari videonya ini dia bilang dia 10 tahun sudah di WWE. Dia merasa itu suatu pemberian ataupun hadiah. Itu juga jadi bagian daily rutinnya atau keseharian dia sekarang. Dan dia merasa kehadiran dia sekarang untuk semua orang sudah jadi hal yang diremehkan guys, dia bilang. Dia merasa dia udah lama di sini, selalu hadir di sini, itu ya lama-lama diremehkan. Ngerasanya gitu, kayak Asuka itu kayak biasa aja sekarang, tidak spesial lagi guys. Itu pernyataan Asuka dalam video YouTube channel ini. Menarik kenapa? Karena berarti Asuka merasa lingkungannya di wrestling ini sudah menganggap dia bukan lagi sesuatu yang besar, bukan lagi sesuatu yang patut dihargai gitu loh. Dia merasa 10 tahun dia udah lama di sini, udah merasa kayak kesehariannya itu jadi sesuatu yang kesannya diremehkan gitu. Walaupun mungkin enggak ya, tapi itu yang dirasa guys ya. Mungkin bisa dipahami ketika seseorang melakukan sesuatu yang dia suka, dia cintai, dia bagus di situ, dan dia lakukan secara rutin selama 10 tahun. Itu membuat orang yang di sekitarnya yang awalnya merasa kehadiran dia spesial, lama-lama kayak biasa aja. Dan Asuka merasakan itu guys di masa dia sekarang. Dan dia tekankan setelah pernyataan dia itu, kalau nothing lasts forever. Tidak ada sesuatu yang abadi dan semuanya bisa berakhir katanya gitu. Terus dia bilang, you see I'm not just wrestler. Kalian tahu saya bukan cuma pegulat, saya juga desainer. Dalam kehidupan saya juga harus ada seninya katanya gitu. Tentu dia jelasin kalau kalian semua yang nonton match saya belakangan ini, performa saya juga masih bagus dan saya juga kasih sesuatu yang terbaik. Jadi kayak dia menekankan dia itu tidak seharusnya diremehkan, masih bisa kasih kemampuan terbaiknya dalam match-matchnya. Dan dia pengennya semua orang yang dia maksud adalah fans, penonton WWE guys ya. Ini kita nggak ngomong orang backstage aja, kita nggak ngomong orang WWE. Ini dia ngarah ke semua orang yang melihat dia, semua fans dia, semua ekosistem gulat profesional ini. Dan dia lanjutin lagi, dia bilang dari sekarang sampai nanti kalau kalian akan menyaksikan saya, kalian harus menikmati itu nantinya, karena itu akan jadi langka.
katanya. But don't forget, tapi jangan lupa saya sekarang masih terikat dengan WWE. Jadi ada kesempatan mungkin saya akan muncul tiba-tiba di depan semua orang saat kalian tidak mengharapkannya. Dan karena saya adalah pionir sejati dan tidak akan ada Asuka selanjutnya, hanya ada satu Asuka. Itu penekanan Asuka terhadap betapa spesialnya dia, betapa dia ini bukan pegulat biasa. Dia punya kemampuan yang terbaik, dia bisa menawarkan sesuatu yang terbaik untuk wrestling. Cuma saat ini dia ada di fase di mana dia merasa kesannya diremehkan oleh semua orang. Dari penjelasan video ini kita tahu kalau Asuka masih terikat dengan WWE, masih ada di WWE, cuma sekarang lagi rehat. Lagi ya semi retired bisa dibilang seperti itu. Tapi dia akan lanjutin bikin YouTube. Dia juga bilang menyelesaikan urusan personalnya. Dia akan muncul lagi di wrestling tapi akan langka katanya. Karena memang dia pengen ya jadi sebagai pegulat dia tetap dihargai. Dan ketika dia muncul ya harus sesuatu yang spesial gitu. Itu yang saya tangkap dari pernyataan ini guys. Memang agak cukup kaget ketika saya tahu dia menyebut took for granted dengan kehadiran dia di WWE belakangan ini gitu. Boleh gak sih saya curiga kalau Asuka ditawarkan untuk potong gaji guys? Kayak ada kesan took for granted di situ. Kayak dia diremehkan. Diremehkan siapa nih? Cukup general sih kalau dia bilang took for granted itu diremehkan tuh oleh semua yang ada di gulat profesional, semua yang menyaksikan dia gitu. Apakah diremehkan itu maksudnya pengurangan gaji dan Asuka terus mengiyakan, terus akhirnya Asuka minta istirahat dulu dalam bergulat. Tapi jelas guys, tidak semuanya tentang uang guys ya. Mungkin aja kecurigaan itu bisa jadi salah. Kalau menurut kalian sebenarnya alasannya apa sih? Apakah sesuai yang diomongin Asuka? Komen di bawah. Black Monroe yang coming soon aja terus ternyata debut tiba-tiba tanpa tedeng aling-aling dan muncul sebentar doang di backstage. That's it. Kalau tahu ke debutnya cuma sebegitu doang, ngapain di coming soon-in? Minimal kalau coming soon tuh entrance lah debutnya. Match sama jobber kayak bagaimana, promo kayak diajak siapa, Jack veteran kayak siapa gitu loh. Hype-nya besar, munculnya gitu doang. Cukup kecewa. Walaupun kaget saya guys ya dia muncul. Seneng sih dia udah akhirnya debut. Cuma ada kecewanya juga gitu. Jadi Black Monroe muncul di episode SmackDown. Sebelum main event ketika Chelsea Green lagi sendirian. Disamperin Black Monroe tiba-tiba. Terus Chelsea ajak kenalan. Black Monroe bilang gak mau saya. Saya sudah tahu kamu siapa, gak mau saya kenalan gitu. Terus pergi. Udah apa itu? Kaget saya guys. Selesai gitu doang sih keluarnya Black Monroe itu. Saya punya asumsi guys. Saya udah ngomong di gulat review saya. Asumsi saya tuh gini. Kayaknya Black Monroe itu cukup digadang-gadang untuk didebutkan di SmackDown. Tapi ketika dia perform di dark match atau match yang off air sebelum SmackDown, mungkin reaksi yang diinginkan orang WWE, produser ataupun Triple H tidak sesuai ekspektasi gitu guys. Dan ini membuat WWE memutuskan ya udah didebutin aja dulu, yang penting muncul. Takutnya nanti kalau kita terusin coming soon, nanti ketika dia muncul ekspektasinya atau debutnya ataupun reaksinya kurang, ya akan mengecewakan gitu loh. Mungkin begitu guys. Opini saya nih ya. Opini kalian gimana? Clash in Italy sudah meresmikan 4 match yang akan dipertandingkan. Kemungkinan masih nambah satu lagi bisa guys. Karena ini premium live event 5 match biasanya untuk 3 jam acara. 3 match besar sudah tahu kita guys ya. Gunta Cody, Roman Jacob Fatu, Brock Lesnar, Femi. Di SmackDown diumumkan 1 match lagi yaitu Rhea Ripley melawan Jade Cargill, title matchnya. Dan kita tahu premium live event sejak di WrestleMania, ESPN menerapkan sistem 1 hour free untuk channel TV kabelnya ESPN guys ya. WrestleMania ada, Backlash ada, dan juga Clash in Italy akan ada. Jadi 1 hour free. Jadi 1 jam pertama akan gratis, selanjutannya masuk ke aplikasi ESPN Unlimited. Dan sudah dibilangin sama Michael Cole dalam SmackDown, di episode SmackDown dia bilang katanya di Clash in Italy 1 jam pertama akan diisi kemungkinan 2 match. Dan mereka udah bilang 2 match tersebut yang ada di 1 jam pertama ESPN adalah Roman Reigns melawan Jacob Fatu dan Rhea Ripley melawan Jade Cargill. Nggak tahu urutan yang mana, tapi ini udah menjawab. Berarti Roman Reigns dan Jacob Fatu kemungkinan besar opening. Dan main eventnya Cody melawan Gunta guys ya. Jadi kalau ada yang bilang gak mungkin dong Roman Reigns gak main event, buktinya dia tidak main event di
Clash in Italy ini guys ya. Tapi kemungkinan besar di opening main eventnya bisa jadi Lesnar Obafemi, tapi sepertinya tidak. WWE tetap akan mengandalkan Cody melawan Gunther. And that's it. That's all the news for today. Terima kasih buat teman-teman yang pastinya memilih Gilang Gulat untuk jadi referensi gulat profesionalnya di Indonesia. Subscribe dong.